Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Salwa dan narasumber saya Almira, Siti, dan Yulia. Dalam sejarah hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Berikut akan dijelaskan oleh narasumber-narasumber saya. Asal-usul Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November tahun 1785 dengan nama asli Bundahara Raden Mas Antawirya. Beliau adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta, dari permaisuri selir bernama Raden Ajeng Mangkarwati yang berasal dari Pacitan. Meskipun beliau keturunan bangsawan, Diponegoro tidak tertarik pada kehidupan istana yang penuh kemewahan. Sejak kecil, ia telah memilih tinggal bersama neneknya di desa Tegalrejo. Hidup sederhana, mempelajari agama Islam dan dekat dengan rakyat jelata. Diponegoro dikenal taat beribadah, bijaksana, dan memiliki kepedulian besar terhadap penderitaan rakyat akibat pajak tinggi dan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda. Didikan religius dan kehidupan desa membentuk sifatnya yang tega, sederhana, dan anti terhadap penjajahan. Latar belakang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintah kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam dari leluhur Perang Diponegoro. Berikut kronologi singkat Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Yang pertama, pemicu tahun 1825. Belanda memasang patok batas di tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Diponegoro menilai ini sebagai penghinaan terhadap adat dan pelanggaran kedaulatan. Awal perlawanan pada tahun 1825, Diponegoro meninggalkan istana dan mengangkat senjata. Perlawanan mendapat dukungan rakyat, kiai, dan bangsawan. Yang ketiga, perang gerilya pada tahun 1825 sampai 1827. Diponegoro menggunakan taktik gerilya. Yang pertama adalah serangan kilat, berpindah cepat, dan memanfaatkan dukungan desa. Belanda kesulitan menghadapinya di pedalaman Jawa. Yang keempat adalah strategi benteng Stelsel pada tahun 1827 sampai 1829. Belanda membangun benteng-benteng kecil dan memutus jalur logistik pejuang. Pasukan Diponegoro mulai terdesak karena suplai berkurang. Yang kelima adalah akhir perang pada tahun 1830. Diponegoro diajak berunding di Magelang dengan jaminan keselamatan, tetapi ditangkap. Beliau diasingkan ke Manado lalu Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Perang Diponegoro adalah salah satu perang terbesar di Jawa, menewaskan ratusan ribu jiwa dan sangat menguras kas Belanda. Berikut saya akan tampilkan video gambaran Perang Diponegoro pada tahun 1825.
Sekian berita yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.